Selamat malam Intan, halo. Halo Kak, selamat Makasih malam. ya. Selamat malam, makasih udah mau ikutan IG Live hari ini. Baru kemarin ya ditembaknya yuk, Tan kita IG Live Iya. gitu. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang pura-pura tegar ya. Mungkin aku sedikit intro dulu. Teman-teman, aku di sini adalah seorang personal growth educator. Jadi aku belajar untuk diriku sendiri awalnya, lalu sekarang sudah bisa mendampingi orang lain untuk memahami apa yang terjadi dalam dirinya. Dengan kita memahami apa yang terjadi dalam diri, kita tuh jadi tahu apa yang perlu kita lakukan dalam hidup gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar apa yang baik, apa yang disarankan oleh orang gitu, makanya kita lakukan, tapi kita melakukan sesuatu dalam hidup itu, tindakan kita, keputusan kita, bagaimana kita menjalani hidup berdasarkan siapa diri kita, karena kita memahami apa yang di dalam diri kita. Nah, pemahaman yang pengen aku ajak teman-teman untuk lebih aware hari ini adalah tentang ketegaran, tentang Wow, bagaimana kita tegar menghadapi hidup, bener tegar nggak ya gitu, atau jangan-jangan pura-pura pura-pura dulu. tegar. Iya. Gimana Tan? Kalau buat Intan isu ini gitu ya, waktu aku ajakin Intan, kita ngobrol dan ngobrolnya ini gitu, buat Intan ini sesuatu yang menarik nggak atau sesuatu yang beresonansi dengan pengalaman Intan sendiri nggak tentang pura-pura tegar? Menarik sih, apalagi di usia aku yang sekarang kan kayak banyak banyak banget kayak yang buat kaget ya sama kehidupan terus harus Hmm, di depan orang ya fine-fine aja. Padahal kan kita nggak tahu kan di diri kita tuh sebenarnya kayak gimana atau kalau ada hmm. kesedihan, capek, resah, gundah gitu kan. Tapi orang-orang taunya kita cuman ya baik-baik aja gitu. Ah, Menarik banget. ah. Wah, makasih. Kenapa? Iya menarik banget. Menarik banget ya. Makasih banget kan, itu udah satu intro yang sangat baik ya, bahwa sebenarnya kita rasain tuh bisa macam-macam, ada gundah, ada resah, ada sedih, capek gitu. Tapi kita somehow nggak nunjukin di depan orang gitu. Mungkin karena kita nggak nyaman atau kita merasa ada keharusan gitu ya untuk tampil atau menunjukkan diri di satu settingan tertentu. Terus akhirnya kita jadi nggak bisa aware sama apa yang kita alamin di dalam diri sendiri gitu. Mungkin kalau kayak sekarang nih teman-teman udah malam, udah mungkin mudah-mudahan udah pada di rumah ya, atau mungkin dalam perjalanan, terus misalnya nanya ke diri sendiri gitu, diriku apa kabar gitu, apa kabar diriku, atau kalau ditanya sama orang, biasanya kalau ditanya sama orang, halo kamu apa kabar gitu, biasanya orang jawab apa Tan? Baik. Baik gitu ya, Alhamdulillah. kayak udah di default Iya. gitu ya. Padahal sebenarnya baik nggak ya? Nggak tahu Padahal deh, Kak. nggak tahu juga ya, belum tentu. Dan sebenarnya Iya. yang saat ini kita pengen lebih bahas lagi ya teman-teman, bukan tentang bahwa teman-teman itu harus terlihat gimana di depan orang, atau misalnya apakah emang harus jadi membuka semuanya gitu ya, sangat terlihat apa adanya, rapuh di depan orang padahal kita nggak nyaman. Bukan, tapi aku pengen ngajak teman-teman ngecek apakah teman-teman itu jujur sama diri sendiri, atau jangan-jangan pura-puranya itu sampai ke diri sendiri juga pura-pura gitu ya. Tadi kalau kata Intan, baik gitu ya, baiknya bukan cuma ke orang lain, tapi ke diri sendiri aja selalu bilang, enggak kok aku baik-baik saja, enggak kok aku bisa gitu, aku bakalan oke semuanya gitu. Jadi itu yang mudah-mudahan ada kesadaran lebih lah dari obrolan kita ini tentang jujur sama diri sendiri. Jangan sampai pura-pura di hadapan orang lalu pura-pura di hadapan diri sendiri. Minimal kita jujur sama diri sendiri gitu pembukanya. Tan, ada yang pengen ditanyain nggak Tan terkait pura-pura tegar ini? Tanya boleh, mengungkapkan gitu ya, ada suatu cerita Yap. gitu juga boleh, silahkan Tan. Sebenarnya tuh apa sih Kak yang terjadi kayak kita juga nggak baik-baik aja. Kenapa harus kita tuh bilang baik orang gitu? Wah, Kenapa kita tuh? kupas layernya satu persatu ya gitu ya. Ya. Pertama yang aku terpikir adalah kita memang tidak terbiasa untuk menunjukkan kelemahan atau kekurangan kita di depan orang lain ya. Mungkin bagaimana kita diajarin di rumah atau kita melihat contoh orang di sekitar kita, orang tua, keluarga, ketika mereka ditanya apakah orang
stres berat gitu, atau bapak kemarin marah-marah terus sebenarnya di rumah, tapi kok kalau di depan orang tampil baik-baik saja ya. Jadi kita tanpa sadar tuh menyerap dari bagaimana kita dibesarkan. Oh, kalau sama orang luar, apalagi yang nggak terlalu dekat, ya udah baik-baik aja, mereka perlu taunya gitu. Jadi lebih karena kebiasaan. Yang kedua, memang mengakui bahwa kita lagi nggak baik-baik aja tuh nggak nyaman ya. Ada orang-orang yang aku tahu, ibarat itu kayak gini ya, kondisi tidak baik-baik saja tuh kita kayak bawa keranjang sampah, kantong isinya sampah. Terus kita belum bisa tapi ngebuangnya. Nggak bisa ditinggal, tetap perlu dibawa, tapi supaya nggak kebauan gimana? Kita ikat aja kencang-kencang plastiknya. Jadi sampahnya tetap ada, tapi paling nggak kecium lah baunya. Kita nggak kebauan, orang di sekitar kita nggak kebauan gitu. Nah, sampah-sampah ini adalah perasaan-perasaan negatif, kekecewaan, kesedihan, patah hati. Kita mungkin punya impian atau harapan, tapi belum bisa terwujud gitu ya. Semuanya ada di dalam kantong itu. Kita belum bisa lepaskan, tapi ketika kita bawa, kita juga nggak mau terlalu menderita. Kita tahan aja seakan baik-baik aja. Jadi mungkin itu yang respon langsung yang muncul di aku tentang kenapa sih orang sebenarnya kenapa sih ketika nggak baik-baik aja kebiasaan sama kita nggak siap untuk membuka hal-hal yang nggak enak di dalam diri kita gitu. Resonansi nggak Tan sama mungkin kita pernah ngalamin atau ngeliat orang lain ngalamin? Iya sih, tapi seringnya kan kalau kita lagi sedih ya Kak, faktor dari lingkungan, tapi kan kita nggak bisa cerita ke semua orang, gue lagi sedih kan nggak kayak gitu kan, apalagi sama orang yang nggak begitu dekat, kayak orang baru ketemu lagi nih, apa kabar, baik gitu, paling kayak gitu sih Kak, kayak ini kan nyambung kita sama nggak ada yang tahu sorry. kita nggak ada yang tahu kan, setiap orang beda-beda dari hal pekerjaan, percintaan, keluarga. Ini nyambung ya Tan, tadi Tan bilang kan belum tentu kita punya teman cerita. Tadi ada yang sempat komen ya, pura-pura tegar soalnya nggak ada support system. Terus jawabannya, kalau orang ditanya jawabannya tuh hanya basa-basi aja. Jadi memang ini suatu kondisi juga ya, kenapa kita pura-pura tegar, kita sepertinya baik-baik aja, karena mau ngomong sama siapa juga, kita mau nunjukin ke siapa yang dia siap untuk melihat kita yang lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Memang sedih sih kalau kita nggak sama sekali nggak punya ya. Kadang kan nggak bisa sama keluarga tapi bisa sama teman misalnya ya, nggak bisa sama sahabat karena jauh, tapi di tempat kerja misalnya adalah orang yang bisa diceritain. Memang perlu dicari. Penting banget sih menurutku kita punya orang dalam hidup kita, satu aja minimal. Orang yang kita tahu kalau kita cerita tuh nggak harus cerita 2 jam gitu ya, dari A sampai Z gitu. Tapi misalnya kita bisa bilang, Tan, aduh gue tuh lagi bete banget nih gitu misalnya ya gitu, atau Hani boleh nggak teleponan sebentar, aku pengen cerita, riwah nih ngurusin orang-orang yang kerja sama aku gitu, atau riwah ngurusin keluarga gitu. Ketika kita punya orang-orang yang kita bisa terbuka sama mereka, sebenarnya bukan terbuka sama merekanya aja yang penting, kita terbuka sama diri kita sendiri juga. Kita mengizinkan diri kita melihat hal yang memang lagi nggak enak atau nggak nyaman di dalam diri. Itu udah satu langkah yang bagus banget untuk kita bergerak maju menjadi tegar yang beneran gitu ya. Karena kalau kita sebetulnya nggak terlalu tegar tapi pura-pura tegar, sebenarnya ketegaran ini ada Tan di dalam diri gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin emang hanya pura-pura gitu. Sebenarnya ada di dalam diri, tapi ketutuplah sama sampah-sampah perasaan yang tidak gitu. Ada nggak sih Kak manfaat dalam berpura-pura tegar tuh dalam waktu panjang atau pendeknya gitu Kak? Oke. Menarik nih pertanyaannya. Apakah sama sekali nggak ada gunanya gitu ya pura-pura tegar, atau ada manfaatnya? Kadang-kadang ada sih kondisi tertentu dalam hidup kita, kalau kita nggak pura-pura tegar, kita nggak bisa ngelewatin gitu ya. Misalnya
di akhir masa studi tuh biasanya ya, selesai SMA Iya. atau selesai kuliah gitu tuh, kalau kerja tuh ada project besar gitu ya yang udah diperjuangkan terus udah di ujung banget tapi kita udah rasanya kayak capek banget gitu, udah nggak bisa lanjut lagi. Emang agak perlu maksa sih gitu. Ada gunanya kalau kita sedikit maksa, nggak ini bisa, ini bisa, ini bisa gitu, lalu kita jalan terus. Tapi mungkin bisa ditambahin gini, nggak apa-apa pura-pura tegar di hadapan orang, apalagi untuk kita bisa lanjut, tapi kita tetap perlu ngecek ke diri kita. Apakah kita beneran kuat atau sebenarnya udah kepayahan banget. Jadi bisa aja kita tuh ke diri kita sendiri jujur, capek banget ya sebenarnya. Aduh, udah nggak kuat lagi. Tapi kita belum bisa menyerah, kita nggak bisa berhenti, kita harus terus berjalan gitu. Nah, kalau ada kejujuran itu ke diri sendiri, lumayan tuh Tan. Paling enggak dia nggak bohong ke diri sendiri, dia bisa terbuka, sehingga kalau dilihat dari luar pura-pura tegar memang iya dan memang dibutuhkan untuk situasi yang kita harus udah di-push aja sampai selesai gitu. Tapi kalau boleh ditambahkan enhancement-nya gimana, ngecek ke diri sendiri. Are we really okay? Apa kita benar-benar oke gitu. Kalau kita bisa kombinasi itu ya, ngecek ke diri sendiri sambil ya udah berjuang aja, emang harus dihadapin. Lumayan lah ngejalanin hidup gitu ya. Sampai suatu hari mungkin proyeknya selesai, studinya selesai, kita lebih berkesempatan untuk benar-benar merawat diri gitu. Nah, kira-kira menjawab nggak tuh pertanyaan Intan tadi? Menjawab. Tapi aku ada pertanyaan lagi, Kak. Boleh. Itu kan pura-pura tegar ke diri sendiri kan. Bisa jadi kalau di lingkungan kita tuh ada juga orang yang pura-pura tegar. Nah, pasti kita tahu dong Kak, orang-orang yang pura tegar emang lagi bahagia, lagi sedih kan kelihatan ya Kak. Cara ngedukungnya Kak gimana? Kali aja dia nggak mau mengungkapkan, tapi kita tuh mau ngedukung gitu. Gimana Kak? Jadi kita membaca ya, nih kayaknya orangnya sebenarnya nggak baik-baik aja, tapi dia juga nggak jujur. Tapi kita juga mau menghargai ya, kita nggak mau yang kayak pecahin terus kayak, wah lu apaan sih lo pura-pura, kita nggak mau kayak gitu ya. Itu bagus banget sebenarnya Tan, karena semakin kita jadi orang dewasa, kita menjalani relasi dengan orang lain yang adalah orang dewasa juga, sangat penting kita untuk saling menghargai bahwa dia belum siap buat cerita, menghargai bahwa kalaupun dia cerita, mungkin dia nggak pengen dibantuin atau dia pengen urus masalahnya sendiri, gitu. Dengan kita semakin menghargai, mungkin itu akan membantu prosesnya, tapi kita tetap standby, ada di sekitar dia, suatu hari dia siap untuk cerita, dia siap untuk minta tolong, kita juga tetap ada gitu ya, bukannya ditinggalin banget, tapi juga jangan sampai terlalu dipepet, nanti orang merasa risih. Nah, itu udah satu cara tuh, bagaimana kita walaupun tahu kayaknya dia nggak baik-baik aja, tapi tidak mendapatkan konfirmasi secara lisan dan jelas, ya standby aja around gitu. Tetap ajak main, tetap ajak ngobrol, sapa sesekali, tergantung bentuknya ya, kan tiap orang juga komunikasinya, caranya, gayanya bisa beda-beda. Kadang-kadang aku bisa gini Tan ke teman, kalau butuh sesuatu, kasih tahu ya gitu. Atau I'm here if you need me gitu. Anytime butuh teleponan kabarin aja gitu. Jadi ada gestur-gestur kita memberikan pesan gitu bahwa gue tau lo lagi struggling dan gue biarkan lo dengan proses lo, tapi kalau lo butuh gue around kok gitu. Misalnya. Terjawab nggak Tan? Kayak misalnya dia menerima sinyal-sinyal kita kalau kita siap loh nerima keluh kesah lu gitu lah ya Kak. Ya. Kalau kita terlalu diam gitu ya kayak emang dia susah lah orangnya, emang nggak bisa, apalagi kita jadi ngomongin gitu ya ke orang lain, tapi kita nggak memberi tanda sesuatu ke dia, sayang gitu ya, karena mungkin dia juga butuh sinyal bahwa ada orang yang siap megangin dia kalau dia udah siap untuk terbuka gitu. Jadi ada perlu kombinasi lah gitu ya, antara kita menghargai, memberikan ruang, dan kita juga kasih tahu mereka bahwa kita siap untuk support, untuk mendukung gitu. Kadang-kadang juga sih Tan, kalau misalnya kita lihat orangnya memang udah kesusahan banget ya, apalagi kalau orangnya terdekat gitu ya, keluarga misalnya, ada
perlu ada kebijaksanaan lebih juga sih di dalam diri. Mungkin kita jangan sampai nunggu dia yang minta tolong kita lakukan sesuatu gitu. Lakukan sesuatu tapi tanpa nyalahin, tanpa menyudutkan, tanpa merendahkan gitu ya. Aku kasih contoh nih misalnya. Orang lapar aja gitu ya. Orang lapar ditanyain, mau makan nggak? Lapar nggak? Mau ini nggak? Mau itu nggak? Bilangnya enggak gitu ya. Nggak pengen. Tapi udah makin malam, terakhir makan nih orang jam berapa? Udah kita nggak usah tanya-tanya, beliin aja makanan, taruh di hadapannya. Kalau dia makan syukur, kalau enggak ya bisa disimpan. Itu ilustrasinya ya, bahwa kita bisa memberikan bantuan sesuai kapasitas kita dengan tetap menghargai orang tersebut gitu. Gimana Tan? Itu yang komen. Katanya orang kayak gitu jarang, Kak. Orang kayak gitu jarang ya, memang mungkin tidak semua orang berkesempatan ya untuk bertemu dengan orang yang safe. Kata-katanya bagus deh, safe gitu. Karena mungkin boleh ditambahin penjelasannya, safe tuh yang kayak gimana sih gitu, ngerasa safe tuh kayak gimana. Kita juga bisa obrolin ya, mungkin. Kalau buat Intan, orang yang safe seperti apa, buat aku orang yang safe seperti apa. Mungkin dengan demikian kita jadi lebih bisa melihat, barangkali ada loh satu aja orang dalam hidup kita yang memenuhi kualifikasi orang yang safe gitu. Mungkin nggak 100% safe, mungkin mereka nggak selalu available, tapi sebenarnya ada. Apalagi Tan, buat Intan, orang yang safe itu seperti apa? Kalau aku, orang yang safe itu adalah orang yang dianya sendiri tenang ya. Dianya sendiri cukup tenang di dalam dirinya, sehingga kalau ketemu kita, defaultnya tenang. Karena kalau dianya rusuh, ketemu kita yang tadinya biasa aja bisa ikutan rusuh gitu. Dan buatku itu jadinya rasanya unsafe, rasanya nggak aman kalau kita sebenarnya lagi cukup netral terus jadi terusik karena ketidaktenangan orang lain gitu. Kalau dari aku ngelihat dari orang lain itu dulu sih Kak. Kalau dia bersedia cerita ke aku, pokoknya cerita ke aku ya aku otomatis juga bakal cerita ke dia, kayak dia ngasih keluh kesah dia, ya aku akan ngasih keluh kesah aku. Jadi sama-sama buat semangatin lah gitu, itu sih. Ada ini ya, ada exchange, ada pertukaran. Jadi merasa lebih aman sama orang yang dia juga terbuka ya, dia juga terbuka sama kita, dia juga mempercayakan ceritanya gitu ya mungkin sama kita. Oke. Nggak mudah memang menemukan orang yang safe, tapi kalau udah ketemu, dijaga baik-baik ya teman-teman. Jangan sampai kita juga cuma ngeluh aja kayak, si ini nggak bisa, si itu nggak bisa. Padahal ada orang-orang tertentu, di waktu-waktu tertentu, ternyata responnya cocok, ternyata kehadirannya membantu, ternyata caranya menanggapi kita menyenangkan gitu ya. Jadi dimanfaatkanlah momen-momen seperti itu. Memang nggak realistis untuk berharap ada orang yang selalu support, selalu standby, selalu ada buat kita. Bahkan orang tua kita nggak bisa berharap gitu. Pasangan kita nggak bisa berharap gitu. Suatu hari kita punya anak, apalagi nggak boleh mengharapkan anak mengisi kebutuhan emosi kita. Kalaupun kita mau cari ya, orang yang selalu bisa support diri kita, jawabannya itu adalah diri kita sendiri. Kita perlu punya relasi yang lebih baik dengan diri kita sendiri, supaya berasa gitu, kita tuh hidup jalan nggak sendirian, kita tuh punya tim gitu, kita dengan diri kita sendiri, kita tuh bisa support gitu. Jadi supportnya orang-orang di sekitar kita tuh melengkapi support yang kita kasih ke diri kita sendiri juga. Itu satu. Yang kedua, dengan semakin kita menyadari bahwa susah cari orang yang nyaman, susah jadi mencari tempat yang kita aman untuk bercerita segala macam, kita juga bisa bertanya ke diri sendiri, apakah diriku sudah jadi orang yang aman untuk orang lain? Apakah orang-orang di sekitarku bisa mengandalkan aku, bisa nyaman, bisa terbuka ketika mereka sedang ada kesulitan? Barangkali tanpa kita sadar, kita jadi orang yang membuat orang lain pura-pura tegar tuh di hadapan kita. Karena misalnya kita punya reaksi tertentu atau kita judgmental tanpa sengaja, akhirnya orang di sekitar kita males terbuka gitu ya, ngerasa nggak aman, ngerasa nggak nyaman gitu ya. Jadi tadi ada 2 poin nih aku menambahkan tentang pentingnya relasi dengan diri sendiri. Yang kedua,
pentingnya kita belajar jadi orang yang memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada orang-orang di sekitar kita, gitu. Oke, mungkin nanti bisa respon lagi. Ini ada contohnya kemarin ada trouble di kerjaan, supervisor aku malah nggak suportif dan bilang udah banyak yang harus dipikirkan ya. Kalau dinamika dunia kerja tuh memang cermati ya, gitu. Tiap orang, tiap tempat kerja dinamikanya beda-beda. Kadang juga batas antara ini tuh hal yang harus kita solve sendiri, harus kita pecahkan sendiri, atau ini memang harus orang lain yang pecahkan, juga kadang-kadang nggak terlalu jelas gitu ya. Bahkan sesimpel ini kerjaanku apa kerjaan temanku atau ini kerjaan atasanku itu kecampur semua gitu ya. Nah, kalau kasus spesifik ini harus menyelesaikan suatu masalah, jadi harus pura-pura tegar, rasanya tepat ya. Mau nggak mau gitu ya, soalnya kalau kita breakdown, kita terpuruk, kita misuh-misuh kelamaan, atau malah menyalahkan keadaan, itu jadinya malah kita nggak bisa berproses gitu, kita nggak bisa membuat kemajuan. Tapi kalau ini bacanya apa ya, namanya, kalau kamu tergerak gitu ya, untuk lebih bertumbuh sebagai pribadi yang tangguh, terutama di dunia kerja, kamu juga perlu meluangkan waktu untuk ngecek. Tadi tuh waktu dibilangin kayak gitu sama supervisor, rasanya apa ya? Misalnya aku merasa tidak dihargai, aku merasa sendirian, aku merasa kecewa, aku merasa takut, cemas gitu. Nah, kesempatan kita untuk check-in ke diri kita sendiri, untuk kita meraba dan mencecapi apa yang sebetulnya dirasakan, itu yang membuat kita jadi pribadi yang lebih tangguh. Itu yang membuat kita jadi lebih resilient, lebih punya daya lenting untuk daya lenting tuh gini, kita ambruk nggak apa-apa, namanya manusia, kita ambruk nggak apa-apa, tapi kita bisa balik lagi. Itu resiliensi itu. Kita nggak harus jadi orang yang nggak pernah ambruk, kita nggak harus jadi orang yang nggak pernah lemah atau nggak pernah jatuh. Nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak realistis sebagai manusia. Tapi bahwa kalau kita ambruk, kita bisa berdiri lagi. Kalau kita jatuh, kita bisa bangkit lagi. Dan kita nggak harus melakukan semuanya serba sendiri. Ada banyak bantuan di sekitar kita kalau kita mau terbuka. Bantuan bisa datang dari orang yang kita kenal, orang yang sayang sama kita, bahkan dari orang asing pun bisa ada bantuan untuk membantu kita kembali berdiri dan bergerak gitu. Jadi kasih kesempatan diri kamu untuk ngecek ke dalam diri, tadi ngerasa apa sebenarnya. Semakin kita bisa ngerasain yang di dalam diri, kita nggak perlu membawa sampah emosi negatif terlalu banyak. Tadi ya di awal aku ada ilustrasi, kita pura-pura tegar itu karena kita bawa sampah emosi negatif, tapi kita nggak mau lepas, nggak mau buang, terus kita ikat kenceng-kenceng supaya baunya nggak kemana-mana aja. Nah, caranya untuk tidak terlalu banyak sampahnya, kita keluarin dikit-dikit. Kita buang sedikit-sedikit. Gimana cara membuangnya? Dengan mengenali perasaan. Apa yang dirasakan, apa yang lagi muncul di dalam hati, itu betul-betul dirasain. Terus aku mau nanya, kalau kita terus berpura-pura tegar itu, apakah ada resiko mental kesehatannya itu kan? Karena yang diri atau nggak mau cerita kan jadi kependem banget, Kak. Kalau kita punya sampah ya, terus nggak kita buang, kita simpan di dalam kamar, terus besok tambah lagi sampahnya, tambah lagi, kira-kira gimana deh? Itu salah satu yang menyebabkan banyak isu kesehatan mental ya sekarang. Ada kecemasan, depresi, ada gangguan fokus gitu ya, atau gangguan moodnya naik turun gitu ya. Ada banyak faktor, dan setiap kasus berbeda, kita nggak bisa pukul rata sama. Tapi salah satu, apakah kita biasa mengeluarkan sampahnya, melepaskannya, membuangnya, tidak menyimpannya, atau sebaliknya, kita cenderung menyimpan, bahkan memendam, ditekan gitu ya, kalau ada perasaan negatif ditekan, jangan dirasain, nggak boleh ada yang tahu, bahkan diri kita sendiri nggak ada yang tahu. Karena itu lama-lama jadi membludak gitu ya, sampah yang tadinya sedikit-sedikitnya, misalnya kita disenggol orang, kita bete, nggak kita proses, kesimpan. Kita udah capek-capek bikin presentasi, ternyata harus dirombak ulang semua, kliennya nggak suka.
kita luangkan waktu untuk menghabiskan waktu berkualitas sama seseorang yang penting dalam hidup kita, ternyata dia sibuk banget, akhirnya nggak jadi. Itu kan sebetulnya kecil, nggak pernah dikelola, lama-lama jadi TPA, ya udah bukan kantong plastik sampah lagi, lama-lama jadi TPA, dan di titik kita oleng atau bahkan kolaps secara mental, mungkin bingung apa yang terjadi ya sebenarnya, apa ada masalah apa atau apa pemicunya sampai segitunya nggak bisa lagi mikir, atau moodnya benar-benar berantakan, hal yang kita tadinya senang lakukan kita jadi nggak senang, udah sampai nggak tahu mana yang mana karena udah terlalu banyak dan semuanya terjadi udah lama gitu ya. Ditabung gitu. Nabung tuh emas ya, nabung reksadana gitu ya. Tapi kalau kita nabungnya emosi negatif ya, suatu hari kita bisa oleng gitu karena terlalu banyak hal yang nggak kita buang atau nggak kita proses gitu. Terus kalau buat ngejaga hal itu nggak terjadi Kak pada orang-orang yang sok gimana tuh Kak? Tadi aku sudah sempat sampaikan, cuma kayak Intan pas lagi keputus gitu sinyalnya. Nggak apa-apa, aku ulang lagi aja. Aku ulang ini 1000 kali juga nggak apa-apa, karena ini memang dasar dari bagaimana kita merawat diri kita. Mengizinkan merasakan. Mengizinkan rasa yang muncul. Kalau kita rasanya senang, kita betul-betul rasakan. Kalau kita lagi sedih, kita betul-betul rasakan. Kalau kita lagi capek, kita izinkan capeknya ada. Kalau kita lagi nggak suka sama seseorang, rasain kita nggak suka. Ya bukan berarti harus kita marah-marah atau kita jahat sama orang lain, tapi bahwa kita melihat perasaan itu di dalam diri kita, itu adalah cara merawat kesehatan batin kita. Baik yang positif maupun negatif, perasaan itu adalah pesan dari dalam diri kita. Kalau pesan yang nggak kita buka, ibaratnya tuh kayak kita ada notifikasi WA ya, terus nggak dibuka, kan dia masih ada tandanya tuh 1, 2 gitu ya, tanda belum dibuka notifikasinya, dan itu bisa sesekali nanti bunyi lagi gitu, ada alarmnya, ada notifikasinya untuk kita membuka pesannya. Jadi supaya kita tidak terlalu banyak menabung sampah-sampah, luangkanlah waktu untuk mencecapi apa yang lagi dirasain, gitu. Kalaupun nggak bisa ngomong ke depan orang lain, nggak apa-apa. Yang penting pas kita sama diri kita sendiri. Itu kalimat aku sendiri ya, terakhir ya, kita sama diri kita sendiri. Kayaknya nggak terlalu sering ya kita meluangkan waktu sama diri sendiri. Jarang ya, jarang banget ya. Buat me time gitu. Nah, boleh nih kita ngomongin. Karena itu jawaban penyertanya ya. Gimana supaya kita nggak pura-pura tegar, kita perlu mengeluarkan sampah-sampah. Nah, supaya kita mengeluarkan sampah-sampah, kita perlu bisa mencecapi rasa. Nah, ketika mencecapi rasa itu, baiknya ketika kita lagi spend time sama diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk spend time sama diri sendiri? Nah, itu kita coba obrolin di situ ya. Kalau Intan, ada nggak Tan momen-momen atau aktivitas yang rasanya kalau melakukan itu connect, terhubung, terkoneksi gitu sama diri sendiri? Aku kalau ngerjain sesuatu tuh harus sendiri Kak. Kayak nggak bisa nih kayak rame-rame kayak dalam keramaian terus ngerjain sesuatu itu aku nggak bisa. Jadi kayak harus benar-benar sendiri, diniatin, terus baru bisa Oke, jadi betul-betul memang sendiri ya, secara harafiah sendiri gitu, nggak barengan sama orang lain, itu membantu Intan untuk bisa connect sama diri sendiri. Aku juga, dan bahkan aku perlu satu rutinitas spesifik ya, misalnya hening, nggak ada suara gitu, nggak ada suara, nggak ada yang nyariin gitu, ada momen 5 menit aja dalam satu hari itu bisa benar-benar hening, lalu ngerasain diri sendiri gitu. Kadang-kadang ada bisa juga coba dengerin musik, jadi nggak kalau hening kan sekali nggak ada suara, ini bisa dengerin musik lalu atau musiknya yang seru gitu ya, yang bikin semangat, akhirnya lebih bisa ngerasain apa yang terjadi dalam diri. Itu sehari-hari. Kalau misalnya pengen lebih mengeksplorasi apa yang ada di dalam diriku, aku biasanya nulis. Aku nulis apa yang aku rasain. Aku merasa bingung. Ada
beberapa rasa yang muncul bersamaan. Aku tulis tuh misalnya ada rasa ini, rasa ini, rasa ini. Atau misalnya ketika aku lagi punya banyak dorongan untuk melakukan sesuatu juga, aku sangat bersemangat. Aku bersemangat untuk melakukan A, B, C, D, E gitu. Mungkin teman-teman sering dengar istilah journaling, ya kurang lebih begitu ya. Mengungkapkan apa yang dirasa, ada deskripsinya, ada penjelasannya, sejauh yang kita bisa. Itu juga membantuku untuk jadi bisa tap in, bisa connect dengan apa yang dirasain. Teman-teman gimana? Ada nggak yang punya pengalaman bagaimana connect sama diri sendiri? Karena me time itu perlu loh buat ngecharge diri buat kan. ngecharge diri. Dari kita udah kayak rasanya apa sih Tan kalau kita sebelum me time sama sesudah me time, kalau ngecharge tuh ada petunjuknya nggak sih? Ada ciri-cirinya nggak ketika rasanya ke-charge gitu? kalau aku sih fisik ya Kak, kayak banget nih, aduh butuh rebahan. Ya udah kita rebahan aja, nggak usah dipaksain harus ini udah rebahan aja dulu 5 menit, 10 menit, 20 menit, nanti rasanya kan badan enteng, terus jadi ngerasa punya energi lagi Kak untuk melakukan hal-hal yang lain gitu. Menarik banget Tan, bahwa kita bisa ngecek dari fisik kita aja. Kalau rasanya udah drain, udah lemas gitu, energinya berkurang, berarti mungkin kita perlu stop beraktivitas, stop fokus, kita luangkan waktu sama diri sendiri, bahkan kalau perlu rebahan atau stretching atau jalan kaki gitu ya. Ada orang-orang yang kalau jalan kaki itu jadi lebih tenang, lebih enak gitu. Terus dengan begitu kita jadi ngerasa lebih penuh energinya, kita jadi ngerasa lebih rileks, kita jadi ngerasa lebih nyaman aja gitu secara umum sama diri sendiri. Itu bagus banget sih. Karena teman-teman tuh bisa beda-beda tuh sense ke-recharge-nya gitu. Kadang ada momen kalau buatku adalah seberapa jernih aku berpikir gitu. Kalau aku lagi drain, pikirannya tuh kayak kusut gitu, susah dipakai buat mikir gitu. Kayak kalau pakai laptop tuh kayak ngehang. Nah, kalau aku cukup ke-charge, cukup me time, cukup melakukan hal-hal yang membuat aku ngerasa terisi kembali, nah itu pikirannya jadi lebih jernih, lebih terbuka, lebih lancar gitu. Mungkin teman-teman punya cara ngecek yang berbeda, yang penting tahu tuh before after-nya, apa bedanya setelah melakukan hal-hal untuk nge-recharge diri sendiri, karena memang kerasa gitu bedanya. Sebenarnya tuh Kak, orang-orang yang orang pura-pura tegar itu ada traumanya, ada trauma nggak sih Kak? Dia jadi kayak jadi mengurung diri, jadi menutup diri, terus jadi seolah-olah tuh baik-baik aja gitu. Oke, pertama aku luruskan dulu tentang trauma ya, definisi trauma yang mau aku pakai untuk pembahasan kita ini. Karena mungkin kalau teman-teman belajar atau baca di di sumber lain atau memang punya keilmuan tertentu, bisa jadi ada sedikit perbedaan. Trauma itu bisa terjadi ketika ada perasaan yang tidak terproses dengan baik. Jadi waktu kita nggak usah kita kecil banget gitu. Tahun lalu atau 5 tahun lalu kita udah cukup gede, momen itu terjadi, kita nggak bisa memproses rasa yang muncul, terutama rasa negatif ya. Ada ketakutan yang besar tapi kita nggak bisa proses. Ada kekecewaan yang dalam, patah hati yang dalam, tapi kita nggak bisa. Kita nggak tahu cara memprosesnya, itu tersimpan di dalam sebenarnya di otak ya, di bagian otak yang memproses tentang perasaan. Cuma biasanya kan kalau di tubuh rasanya kayak di tengah-tengah dada gitu ya. Itu tuh tersimpan perasaan-perasaan negatif itu, dan kemudian dia memunculkan reaksi tertentu ketika terpicu gitu. Dulu ada rasa takut yang besar, ada kecewa yang besar, lalu nggak bisa kita proses. Di kehidupan dewasa kita sekarang, misalnya ada orang yang gayanya nyeleneh, terus gaya orang tersebut memicu luka yang ada di dalam diri kita, sehingga kita rasanya aduh nggak enak banget gitu, aku nggak enak banget, nggak nyaman banget gitu. Ada yang kecil-kecil, ada juga yang rasanya besar gitu, kayak ledakan. Ketika kita punya pengalaman terbuka sama orang lain lalu ditolak, kita nangis disuruh diem, gak boleh rewel, jangan nyusahin, perasaan negatif itu nggak terproses, akhirnya tersimpan di dalam diri kita, dan kita jadi punya mindset bahwa kalau kita nangis, kalau kita terluka, orang lain nggak boleh tahu. Kalau orang lain tahu,
malah dimarahin orang lain tahu, aku malah mendapatkan masalah gitu. Nah itu sebenarnya terjadinya dulu tuh. Kita yang sekarang mungkin nggak persis sama kondisinya, tapi masih tersimpan traumanya, lukanya, masih tersimpan juga mindsetnya, masih dipakai mindsetnya bahwa kalau aku susah, kalau aku sedih, terluka, orang lain nggak usah tahu gitu. Jadi itu salah satu benang merahnya ya. Kalau kita memang mau lebih baik dalam ketegaran ini, untuk benar-benar tegar, bukan cuma pura-pura, bukan berarti kita harus beresin semua trauma gitu ya. Kalau dari yang aku pelajarin di metodeku namanya PRH, bukan berarti semua trauma harus selesai dulu, beres, baru kita bisa terbuka sama orang lain. Justru kita perlu belajar terbuka dengan orang saat ini. Kita belajar cerita, kita belajar jujur sama diri sendiri, jujur sama orang lain. Dengan kita punya kebiasaan baru, kita punya cara berinteraksi yang baru, baik dengan diri sendiri maupun orang lain, nanti pelan-pelan ada bagian trauma yang bisa jadi tidak terlalu menyakitkan lagi. Jadi B aja gitu. Kalaupun ada yang masih menyakitkan, kita juga punya kekuatan untuk bersih-bersihnya, untuk kita korek-korek lalu kita angkut. Gitu. Jadi fokusnya adalah nggak apa-apa disadarin aja kalau ini kayaknya ada sesuatu yang terjadi dari masa kecilku sehingga aku segininya tertutup dan segininya harus mengusahakan apapun sendiri, nggak apa-apa, kita sadarin aja. Kemudian langkah berikutnya adalah melatih diri di kehidupan yang sekarang, di kehidupan dewasa, untuk bisa lebih terbuka, untuk lebih bisa membiarkan diri kita dilihat oleh orang lain. Lalu sambil pelan-pelan kita beresin juga yang terjadi di masa lalu. 3 step tadi, menyadari, melatih diri, lalu beresin yang terjadi di masa lalu, teman-teman bisa lakukan secara mandiri. Kalau teman-teman belajar juga banyak caranya. Kalau dengan metode aku biasanya belajar lewat workshop, dengan nonton YouTube, dengan nonton IG Live kayak gini juga mungkin teman-teman bisa ada yang diambil. Ada juga kita memang perlu didampingin sama orang lain. Kita perlu didampingin untuk tahu rasanya gimana sih berhadapan dengan perasaan-perasaan kita sendiri. Kita perlu tahu apa rasanya ketika kita diterima apa adanya tanpa penghakiman. Tadi sempat ada yang sharing ya, oh kalau di lingkunganku nggak ada tuh orang yang tidak ngejudge gitu, nggak ada orang yang safe gitu. Kalau minim pengalaman diterima dan diberi ruang, kita perlu nih punya pengalaman, kita punya tabungan pengalaman diterima dan dihargai, diberi ruang sebagaimana apa adanya. Nah itu perlu didampingi oleh profesional. Ada banyak jenis profesional yang bisa memberikan rasa penerimaan dan diberi ruang tadi gitu. Sangat bermanfaat, Kak. Semoga bisa membantu untuk teman-teman yang di sini lebih terbuka wawasannya. Kemudian juga punya, ini kan kita simpan videonya, siapa tahu besok-besok ada lagi yang nonton dan jadi lebih bunyi, lebih kegong gitu ya, oh ya ini yang kemarin dibahas dan lebih relevan. Makasih teman-teman yang di sini yang udah bergabung. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, boleh banget kalau teman-teman yang ngasih usulan mau bahas apa, nanti aku siapin. Intan juga mungkin bisa sambil observasi apa yang terjadi sama orang-orang di sekitar. Pesan terakhir mungkin adalah marilah kita jujur sama diri sendiri. Kalau kita belum bisa jujur sama orang lain, kalau kita masih harus pura-pura menampilkan yang baik-baik aja, nggak apa-apa, kadang-kadang perlu, tapi pastikan kita ke diri sendiri terbuka apa adanya gitu. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa lagi di sesi ngobrol-ngobrol bareng aku Intan dan Kenal Diri. Selamat malam.